Sekarang kita lanjutkan materi pelajaran tentang pewarisan sifat. Dalam materi ini terdiri dari 3 KD, yaitu yang pertama, kompetensi dasar pertama menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Kompetensi 2 itu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring dalam metode literasi dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, rasa ingin tahu, disiplin, dan berani mengemukakan pendapat, siswa diharapkan dapat 1. Membedakan pengertian sifat resesif, dominan, dan intermediate. 2. Menentukan gamet dari genotip tetua atau induk atau parental. Yang ketiga, menentukan rasio hasil persilangan monohibrida. Yang keempat, menentukan rasio hasil persilangan dihibrida. Nah, untuk mempelajari persilangan, ada beberapa istilah yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama itu adalah gen. Adalah pembawa sifat menurun yang diwariskan kepada keturunannya. Kemudian parental adalah orang tua atau induk. Gamet itu adalah sel kelamin atau gonad. Sedangkan filial itu adalah keturunan. Kemudian fenotip, sifat yang tampak dari luar, seperti warna merah, hidung mancung, dan lain-lain. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak dari luar dan biasanya ditulis dengan huruf-huruf. Dominan itu adalah sifat yang muncul pada keturunannya dan apabila disilangkan akan menutupi sifat pasangannya. Sifat dominan ditulis dengan huruf besar. Nah, resesif itu adalah sifat yang tidak muncul pada keturunannya. Sifat resesif ditulis dengan huruf kecil. Kemudian intermediate itu adalah sifat yang sama kuat. Individu yang muncul merupakan sifat di antara kedua induknya. Homozigot, sifat yang ditulis dengan huruf-huruf yang sama. Jika ditulis huruf besar keduanya. Dan jika ditulis huruf kecil, kecil keduanya. Misal, A besar, K besar, K besar, B kecil, dan lain-lain. Heterozigot, sifat yang ditulis dengan huruf-huruf yang berbeda. Salah satu ditulis huruf besar dan satunya ditulis huruf kecil. Misalnya, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian homohibrida adalah monohibrid, maksud saya, itulah persilangan dengan satu sifat beda. Dihibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda, dan polihibrida adalah persilangan dengan banyak sifat beda. Percobaan Mendel pertama kali menggunakan kacang ercis atau Pisum sativum. Alasannya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki pasangan yang sifatnya kontras atau mencolok, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah melakukan penyerbukan silang, memiliki daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan yang banyak. Nah, marilah kita pelajari sekarang, yaitu yang pertama adalah monohibrida. Contoh, tanaman berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Carilah perbandingan fenotip dan genotip anaknya atau F1 bila A. Tinggi bersifat dominan homozigot, B. Tinggi bersifat dominan heterozigot. Nah, untuk jawaban nomor A, kita perhatikan soalnya. Untuk tanaman berparental yang berfenotip tinggi, disilangkan dengan tanaman berfenotip rendah. Genotipnya adalah, karena tinggi adalah bersifat dominan, maka kita tulis huruf besar. Homozigot itu artinya ditulis dengan huruf yang sama, yaitu T besar, T besar. Kemudian, batang rendah bersifat resesif ditulis dengan huruf kecil, T kecil, T kecil. Nah, gametnya
Menurut hukum Mendel 1, itu terjadi pemisahan secara bebas, yaitu T besar dan T besar, T kecil dan T kecil. Maka dari gamet-gamet tersebut akan didapatkan F1 atau filial, yaitu dari genotip jantan T besar bertemu dengan T kecil dari betina menjadi T besar T kecil, T besar T kecil, T besar T kecil, T besar T kecil, di mana fenotipnya adalah berbatang tinggi. Jadi, jawaban A, berapa rasionya itu adalah perbandingan genotip anaknya T besar T kecil sama dengan 4. Atau 100% bergenotip dominan heterozigot. Perbandingan fenotip anaknya T besar T kecil dibaca berbatang tinggi sama dengan 4 atau 100% berbatang tinggi. Nah, bagaimana dengan jawaban nomor B? Jadi kalau B soalnya adalah parentalnya berfenotip tinggi dikawinkan dengan fenotip rendah, genotipnya tinggi adalah dominan heterozigot. Berarti dominan ditulis huruf T besar, karena heterozigot ditulis dengan huruf yang berbeda. Jadi T besar, T kecil. Jika salah satu induknya dominan, maka pasangannya adalah bersifat resesif, yaitu ditulis T kecil, T kecil. Gamet T besar dan T kecil, yaitu T kecil dan T kecil. Jadi anaknya atau F1-nya adalah T besar, T kecil, T kecil, T kecil, T besar, T kecil, T kecil, T kecil, yang berfenotip T besar, T kecil tinggi, T kecil rendah. Jadi perbandingan genotip anaknya T besar, T kecil berbanding T kecil sama dengan 2:2, atau 50% bergenotip dominan heterozigot dan 50% resesif. Perbandingan fenotip anaknya adalah berbatang tinggi berbanding berbatang rendah sama dengan 2:2 atau 50% berbanding 50%. Yang kamu. Nah, baiklah anak-anak. Apakah anak-anak sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, nanti anak-anak kerjakan latihan soal di rumah, yaitu soal pertama, mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Carilah perbandingan fenotip dan genotipnya dari F1 atau anaknya bila A. Merah bersifat dominan homo, B. Merah bersifat dominan hetero. Yang kedua, carilah perbandingan fenotip-genotip dari hasil persilangan F1 pada soal nomor A tadi. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan dengan persilangan sifat antara atau intermediate. Contohnya adalah tanaman mirabilis jalapa merah bergalur murni, yaitu dengan genotip M besar disilangkan dengan tanaman mirabilis jalapa putih galur murni M kecil. Nah, perhatikan diagram persilangan berikut. Untuk parentalnya adalah mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Nah, anak-anak, karena dia bersifat intermediate, genotipnya itu boleh dibuat merah M besar maupun putih M kecil. Atau dibalik. Gamet, karena merah adalah M besar kita tulis untuk warna merah, maka gametnya adalah M besar, putih M kecil. Maka keturunan F1-nya adalah M besar dan M kecil itu bertemu akan menjadi warna sifat di antara keduanya, yaitu berwarna merah muda 100%. Inilah yang disebut dengan sifat intermediate. Nah, apabila F1 merah muda akan disilangkan dengan F1 yang warna merah muda, maka gamet untuk merah muda itu adalah M besar dan M kecil, M besar, M kecil, kemudian F2-nya akan didapatkan
M besar bertemu M besar menjadi merah. M kecil, M bertemu dengan M besar menjadi M besar, M kecil. M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Nah, sekarang berapakah rasio perbandingan fenotip dan rasio genotip dari F2-nya? Silakan anak-anak cari. Kemudian dapat disimpulkan, Ibu dapat simpulkan, yaitu yang pertama adalah pada persilangan monohibrid, apabila salah satu induknya bersifat dominan homozigot, maka fenotip F1-nya 100% mengikuti sifat induk yang dominan. Genotip F1-nya 100% dominan heterozigot. Yang kedua, apabila salah satu induknya bersifat dominan hetero, maka fenotip F1-nya 50% mengikuti induk yang dominan, 50% mengikuti induk yang resesif. Genotip F1-nya 50% heterozigot, 50% resesif. 3. Apabila persilangan bersifat intermediate, maka fenotip F1-nya semuanya atau 100% mengikuti sifat di antara kedua induknya. Sekianlah penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau belum mengerti, boleh bertanya lewat Google Classroom. Terima kasih.